Halo semuanya, saya Leonardus Wijaya Gusanda. Dalam video ini saya akan menjelaskan dan menjawab beberapa pertanyaan yang ditugaskan sebagai salah satu syarat mata kuliah Jepang dan negara industri untuk UAS nanti. So, check this out. Pertanyaan pertama mengenai pembahasan apa yang paling diingat dalam mata kuliah Jepang dan negara industri. Jawabannya adalah bagi saya yang paling saya tertarik dan saya paling ingat yaitu mengenai identitas dan karakter Jepang. Sejak pasca Perang Dunia Kedua, Jepang telah mengalami masa kelam dan memori yang buruk setelah pasca Perang Dunia tersebut. Namun, hal itu tidak melunturkan tekad dan semangat masyarakat Jepang sendiri untuk terus bangkit dengan mewariskan semangat Bushido. Dengan semangat Bushido, akhirnya Jepang berupaya untuk membuka diri terhadap kemajuan dunia luar. Terbukti hingga saat ini, akhirnya Jepang menjadi negara yang powerful di berbagai bidang ataupun sektor. Lalu pertanyaan kedua mengenai manfaat apa yang saya dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya adalah dengan kita mempelajari semangat Bushido yang ada di dalam diri masyarakat Jepang sendiri, bahwa mereka menyadarkan kita tidak selamanya masa kelam selalu meliputi dalam kehidupan kita, dan kita harus bangkit dari keterpurukan atau masa kelam tersebut, dan kita juga harus melakukan usaha keras untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sehingga apa yang kita inginkan pun akan tercapai. Pertanyaan selanjutnya mengenai suka dan duka apa yang dirasakan dalam menjalankan kuliah online atau daring. Bagi saya sukanya yang pertama yaitu mengenai transportasi, karena bagi saya kita tidak perlu mengeluarkan biaya uang transportasi. Lalu juga kita dengan stay at home kita dapat mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Di lain itu pun juga saya dapat menjalankan atau mengerjakan pekerjaan sampingan yang ada di rumah, misalkan beres-beres rumah, yang tentunya kalau misalkan dalam kuliah offline belum tentu saya dapat mengerjakan itu secara rutin. Lalu juga saya aware terhadap masalah kesehatan, dan kita pun ataupun saya tidak terkena paparan polusi udara yang sangat mengganggu kalau misalkan kita menjalankan kuliah offline. Selanjutnya mengenai duka dalam menjalankan kuliah online atau daring. Bagi saya, dukanya yaitu mengenai masalah jaringan atau internet. Karena jika kita menggunakan wifi di rumah, tetapi ketika mati listrik, itu akan menghambat dan mengganggu proses pembelajaran kegiatan kita selama kuliah online. Lalu duka lainnya mengenai materi. Materi yang diajarkan pun selama kuliah online tidak dapat masuk secara optimal bagi saya. Karena saya lebih mudah memahami materi tersebut jika saya berada di kampus dengan berada eye to eye dengan dosen tersebut. Lalu juga mengenai tugas. Tugas yang diberikan selama masa kuliah online ini sangat begitu banyak ketimbang kita menjalankan kuliah offline. Sehingga setiap hari pun kita harus mengakses laptop untuk membuka atau mengerjakan tugas-tugas yang ada. Pertanyaan berikutnya mengenai pesan moral apa yang bisa saya sampaikan dalam menghadapi pandemi ini. Tentu dalam menghadapi pandemi ini, bagi saya menumbuhkan rasa simpati dan empati yang tinggi, di mana kita dituntut untuk bisa berbagi terhadap orang-orang yang saling membutuhkan. Lalu dengan kita menghadapi dan kita menjalankan berbagai kegiatan dalam pandemi ini, kita diajarkan untuk bisa kuat dalam menghadapi segala sesuatu dan ikhlas. Karena tentu banyak banget kegiatan-kegiatan yang harus dipending atau bahkan dibatalkan karena virus pandemi ini. Lalu pertanyaan selanjutnya mengenai cita-cita apa yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan. Saya bercita-cita sebagai young entrepreneur yang dimana ingin menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang memang membutuhkan pekerjaan. Dengan ini, saya juga turut membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga apapun yang saya sampaikan tadi ada manfaat dan pesan moral yang telah saya sampaikan. So, terima kasih sekali lagi. Stay safe and God bless.